warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Divananda Saputri Ardiansyah dari Prodi Gizi tingkat 1 Stikes Citra Keluarga Bekasi. Di sini saya akan melakukan ujian praktikum 3 ilmu bahan pangan. Saya akan melakukan pengamatan ciri fisik dari daging ayam, daging sapi, udang, dan ikan. Saya juga akan menimbang BDD dari udang, ikan, daging ayam, dan daging sapi. Yang terakhir, saya akan merebus semua bahan tersebut selama 10 menit dan akan mengamati perubahan yang terjadi dari bahan-bahan tersebut. Sebelum melakukan praktikum, alangkah baiknya kita memastikan tangan kita bersih agar higienis untuk menyentuh bahan-bahan makanan. Pertama-tama kita mulai dengan ayam. Kita lihat ciri fisik ayam. Di sini saya menggunakan paha ayam bagian bawah dan bagian dada. Untuk ayam yang segar memiliki ciri-ciri tekstur yang tidak terlalu lunak dan tidak keras, kulit yang berwarna putih kekuningan, bersih, aromanya segar khas ayam, dan juga memiliki warna yang tidak kebiru-biruan. Di sini saya mempunyai 2 sampel ayam. Dari karakteristik ayam yang segar, ayam yang saya gunakan termasuk ke dalam ayam yang segar karena tidak memiliki ciri-ciri kebusukan seperti bagian yang berwarna biru, kulit yang memutih dan mencoklat, aroma yang tidak sedap, dan tekstur yang keras. Ayam saya memiliki tekstur yang tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lunak, kulit yang tidak kebiru-biruan, dan aromanya pun segar. Faktor yang mempengaruhi kebusukan ayam adalah jika ayam sudah dipotong dan terlalu lama dibekukan tanpa dibersihkan terlebih dahulu, maka ayam akan lebih cepat mengalami pembusukan walau berada di lemari es. Kita lanjutkan dengan penelitian fisik udang. Kita lihat di sini saya sudah mempunyai 2 ekor udang. Udang ini sudah tidak lagi segar atau mengalami kerusakan karena bisa dilihat dari kepala dan badan udang ini sudah mulai merenggang dan kulit-kulit udang pun sudah mulai mengelupas, yang menandakan bahwa udang ini sudah tidak segar lagi. Dan teksturnya pun udang ini sudah benar-benar lembek sekali, sudah sangat lunak seperti ini. Dan lihat dari ekornya juga sudah patah-patah. Dan di udang ini yang sangat menandakan bahwa udang ini sudah tidak segar, yaitu warnanya yang sudah mulai memutih dan menghitam, serta ada bintik-bintik hitam di udang ini, yang mengartikan bahwa udang ini memang sudah tidak segar lagi. Udang yang satunya pun sama, kepala dan badannya sudah merenggang dan kulit-kulit udang ini sudah mengelupas sedikit demi sedikit. Teksturnya pun dua-duanya sama karena udang ini dibeli dari hari Senin. Bau udang ini pun sudah sangat bau amis dan bau-bau busuk, tidak seperti khas udang yang segar lagi. Dan dilihat dua-duanya memiliki bercak-bercak bintik hitam dan berwarna orange di bagian kepala sangat sedikit. Seperti ini. Jadi kesimpulannya, udang yang saya gunakan ini dua-duanya sudah mengalami kerusakan atau sudah tidak segar lagi. Selanjutnya kita lihat karakteristik dari daging. Di sini saya mempunyai daging bagian khas luar. Khas luar ini
memiliki tekstur yang lebih keras daripada khas dalam dan tidak memiliki banyak lemak. Di sini saya memiliki daging yang sudah dibersihkan dari penjualnya, jadi sudah tidak ada lemaknya. Di sini daging saya karena sudah dibeli dari hari Senin, jadi daging ini sudah mengalami pembusukan karena warnanya yang sudah berubah menjadi warna abu-abu. Teksturnya yang sudah menjadi lebih lunak dan aromanya pun sudah tidak sedap lagi dan tidak segar khas seperti bau daging sapi. Daging yang mengalami pembusukan adalah daging yang terlalu lama disimpan di dalam kulkas dan tidak dibersihkan, serta biasanya jika daging mengalami pembusukan karena daging disatukan dengan berbagai jenis daging lainnya. Atau bisa juga faktor yang mempengaruhinya adalah lingkungan dari si daging ini memang sudah tidak baik atau kotor, sehingga memungkinkan bakteri-bakteri masuk ke dalam daging dan daging mengalami pembusukan. Saat ini saya akan menimbang semua bahan untuk dilihat beratnya sebelum kita melihat BDD-nya. Pertama, saya akan menimbang ayam bagian paha. Dapat dilihat bahwa beratnya 140 gram. Selanjutnya, saya akan menimbang ayam bagian dada. Ayam ini memiliki berat 150. Dan saya akan menimbang 2 ekor udang. Udang memiliki berat 40 gram. Yang terakhir adalah daging sapi. Daging sapi ini memiliki berat 130 gram. Karena saya menggunakan timbangan tepung seperti ini, maka hasil berat yang saya timbang belum seakurat dari timbangan analitik. Setelah ini saya akan menunjukkan BDD dari ayam, daging, dan udang. Saat ini saya akan menimbang BDD dari 2 buah ekor udang. Udang memiliki BDD kurang lebih 20 gram. Dan saya akan menimbang BDD dari ayam bagian dada. Ayam bagian dada memiliki BDD 50 gram. Dan yang terakhir adalah ayam bagian paha. Bagian paha bawah memiliki BDD 40 gram. Daging yang saya gunakan adalah daging yang sudah tidak memiliki tulang, sehingga daging tersebut memiliki BDD 100%. Saya sudah memasukkan semua bahan-bahan daging, ayam, daging sapi, dan udang bersamaan ke dalam air yang sudah mendidih untuk melihat perubahannya setelah direbus selama 10 menit. Ini adalah hasil dari perebusan daging ayam, daging sapi, dan udang selama 10 menit. Daging sapi yang sudah direbus selama 10 menit teksturnya menjadi lebih keras dan lebih menciut. Dan juga warnanya menjadi abu-abu yang lebih memudar. Di sini daging ayam teksturnya menjadi lebih lembut dan warnanya berubah menjadi lebih pudar, putih kekuningan sedikit. Dan ada udang. Udang di sini berubah warna menjadi lebih orange dibanding sebelumnya berwarna abu-abu. Udang di sini teksturnya lebih lembut dari sebelumnya.
Yang mempengaruhi daging menjadi lebih keras adalah faktor penggunaan api saat merebusnya dan juga air yang ada di dalam daging keluar semua karena direbus sehingga dagingnya menjadi menciut. Sedangkan udang, ada juga udang yang teksturnya lebih keras karena faktor udang yang memang sudah rusak sehingga saat direbus tidak lebih lunak tetapi menjadi lebih keras. Pengamatan selanjutnya saya melakukan pengamatan terhadap ikan. Ikan yang saya gunakan di sini adalah ikan kembung. Ikan kembung ini memiliki sisik yang sangat sedikit, tetapi sisik di sini masih menempel kuat pada tubuh ikan ini. Ciri-ciri ikannya segar adalah sisiknya masih menempel kuat, matanya yang jernih dan menonjol ke atas, dan memiliki insang yang berwarna merah pekat seperti ini. Faktor yang mempengaruhi ikan cepat busuk adalah faktor dari zat kimia. Biasanya ikan-ikan yang mengalami pembusukan adalah ikan yang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat kimia sehingga menjadikan ikan ini menjadi lebih cepat busuk. Kesimpulannya, ikan ini adalah ikan yang masih segar. Saat ini saya akan menimbang berat kotor dari ikan sebelum kita pisahkan dengan tulang-tulangnya. Berat ikan kembung yang saya gunakan adalah 121 gram. Di sini saya sudah memisahkan ikan kembung dari tulang-tulangnya. Ini bagian dagingnya yang bisa dimakan. Dan saya akan menimbang BDD dari ikan kembung ini. Ikan kembung yang saya gunakan memiliki berat yang dapat dimakan atau BDD-nya 59 gram. Sekarang saya akan merebus ikan kembung yang sudah dipisahkan dengan tulangnya selama 10 menit. Ini adalah hasil dari perebusan ikan kembung selama 10 menit. Hasilnya, daging ikan berwarna menjadi lebih putih, serta teksturnya yang lebih lembut dari sebelumnya. Ikan ini pun berubah sedikit menjadi membesar. Demikian ujian praktikum yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.